Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Maharani dari Rombel K2 dengan NPM 2240104154. Di sini saya akan mengambil beberapa tema. Yang pertama itu di bab 20. Di sana tentang audit pengajian dan personalia, di mana hal tersebut saya mengambil studi kasus di suatu perusahaan yaitu PT Astra Tbk. Kemudian di bab 21 saya mengambil audit atas siklus persediaan dan pergudangan dengan studi kasusnya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian di bab 22 saya mengambil audit atas siklus perolehan dan pembayaran kembali modal, di mana saya mengambil studi kasus yaitu PT Goto atau Gojek dan Tokopedia. Dan yang terakhir itu tentang jasa asuransi lainnya, di mana saya mengambil studi kasus tentang perusahaan Jiwasraya. Langsung aja ke pembahasan video-video beserta studi kasusnya. Welcome to This is the Industrial Sector, Astra International Tbk. Market cap 253.02 trillion. Stock price 6250. Assets 419.69 trillion. Equity 186.35 trillion. Sales 162.39 trillion. Net profit 17.45 trillion. PBV 1.36 times. Per 7.25 times. ROE 18.72%. RO 8.32%. NPM 10.74%. DPR 74.24%. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan kepegawaian. Nah, di mana audit siklus penggajian itu bertujuan untuk memastikan pembayaran gaji itu dilakukan secara benar, sesuai dengan kontrak dan hanya kepada karyawan yang sah. Resiko utama termasuk manipulasi data gaji, pembayaran berlebih, atau pencatatan karyawan yang fiktif. Auditor memeriksa otorisasi perubahan gaji, konsistensi data, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, kali ini saya akan membahas studi kasus audit siklus penggajian dan kepegawaian pada PT Astra International Tbk. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian membayangkan nih bagaimana cara perusahaan sebesar seperti PT Astra International Tbk ini yang mempunyai pastinya banyak sekali ribuan karyawan di berbagai unit bisnisnya. Nah, bisa memastikan semua sistem penggajian mereka berjalan dengan lancar? Nah, ternyata mereka itu juga menghadapi tantangan dalam hal ini loh. Dan audit penggajian adalah salah satu solusinya. Hari ini kita akan bahas salah satu kasus audit penggajian yang menarik. Jadi, Astra ini baru saja menerapkan software ERP untuk mengelola penggajian mereka. Dengan software ini, data gaji karyawan itu otomatis dihitung berdasarkan berbagai komponen seperti gaji pokok, lembur, bonus, hingga potongan. Tapi, ada satu masalah yang muncul. Beberapa karyawan ini menerima pembayaran gaji yang lebih besar daripada semestinya. Nah, karena masalah ini, perusahaan ini memanggil auditor untuk memeriksa apa sih yang salah, apa sih yang dilakukan auditor dalam kasus seperti ini. Nah, yang pertama, auditor ini akan memeriksa daftar karyawan aktif, dan mereka ini akan memastikan bahwa yang menerima gaji ini benar-benar karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Nah, ini penting untuk mencegah adanya karyawan fiktif. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, auditor ini memeriksa otorisasi atas perubahan data gaji. Misalnya kalau ada kenaikan gaji atau bonus tambahan, apakah perubahan tersebut itu sudah disetujui oleh pihak yang berwenang? Dan yang selanjutnya itu mereka mencocokkan dulu nih data penggajian dengan data absensi seperti kehadiran atau lembur. Dengan begitu tidak ada pembayaran yang melebihi hak karyawan. Untuk contoh penemuan, hasil audit ini menunjukkan bahwa sistem ERP Astra memiliki celah dalam pengendalian internal. Jadi perubahan gaji bisa dilakukan tanpa otorisasi yang cukup. Dan itu menyebabkan adanya pembayaran yang lebih. Misalnya, ketika seorang manajer ini merubah data saji, sistem tidak meminta persetujuan tambahan dari HR atau finance. Nah, itu sangat beresiko.
Nah, sebagai rekomendasi, auditor itu menyarankan nih Astra untuk menambahkan fitur otorisasi 2 tingkat di sistem ERP mereka. Nah, dengan langkah ini, setiap perubahan gaji harus disetujui oleh minimal 2 pihak, misalnya HR atau Finance. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan, di mana audit siklus persediaan ini memastikan bahwa barang di gudang sesuai dengan catatan, sistem, dan laporan keuangan. Nah, tantangan utamanya adalah selisih persediaan yang didapat itu disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kerusakan barang, atau bahkan pencurian. Nah, auditor ini akan berfokus pada stop of name, di mana validasi dokumen penerimaan barang dan pengujian pencatatan metode penilaian persediaan seperti FIFO atau average cost. Kali ini saya akan membahas studi kasus tentunya tentang audit siklus persediaan dan pergudangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, siapa di sini yang nggak tahu PT Unilever Indonesia Tbk? Nah, Unilever ini perusahaan besar yang produknya itu seperti mulai dari kebutuhan sehari-hari bahkan produk kecantikan. Nah, kalian tahu nggak, dengan skala produksi sebesar itu, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan persediaan mereka. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih audit membantu Unilever mengatasi masalah persediaan di gudangnya. Oke. Unilever ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang customer goods, di mana mereka ini memiliki volume persediaan yang sangat besar, mulai dari bahan baku di pabrik hingga barang jadi di gudang. Tapi di salah satu audit mereka ditemukan ada selisih besar antara pencatatan persediaan di sistem dengan hasil stock of name di fisiknya. Apa yang dilakukan auditor? Pertama, auditor ini melakukan observasi langsung saat stock of name, di mana auditor datang ke gudang, melihat bagaimana barang-barang dihitung dan mencatat apakah ada barang yang tidak sesuai. Kemudian auditor juga merekonsiliasi data. Mereka membandingkan nih catatan di sistem gudang dengan laporan akuntansinya, termasuk memeriksa metode penilaian persediaan yang digunakan, apakah FIFO, LIFO, atau average cost. Dan selanjutnya mereka ini mengambil sampel nih transaksi seperti pengiriman dan pengeluaran barang untuk memastikan semua dokumen pendukungnya itu telah lengkap. Nah, hasil audit itu menunjukkan bahwa ada beberapa barang yang diterima di gudang tapi tidak dicatat dengan lengkap di sistem. Ini terjadi karena staf gudang itu tidak mendokumentasikan penerimaan barang dengan baik. Misalnya, ada barang yang langsung dimasukkan ke gudang tanpa mencatat dokumen penerimaan atau tanda terima dari supplier. Nah, rekomendasi dari auditor adalah dengan memperkuat kontrol dokumen dan memberikan pelatihan kepada staf gudang tentang pentingnya pencatatan yang akurat. Nah, dengan langkah ini, Unilever ini bisa mencegah terjadinya selisih persediaan di masa depan. Nah, buat kalian yang ingin bekerja di logistik, setuju nggak sih kalau ada
kontrol dokumen itu kunci utama di gudang? Kalau menurut saya pribadi sih ini sangat setuju, karena hal itu dapat mencegah kesalahan di kemudian hari, khususnya pada persediaan atau stok di gudang. Baik, selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang audit siklus perolehan dan pembayaran kembali modal, di mana audit siklus perolehan modal itu bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari investor itu digunakan sesuai dengan perjanjian. Nah, risiko yang sering muncul adalah penggunaan dana untuk tujuan lain tanpa persetujuan dari investor, di mana hal ini tuh dapat sangat merusak kepercayaan dari investor. Lah, kemudian auditor ini memeriksa dokumen legal, arus kas, dan laporan penggunaan modal untuk memastikan transparansi. Kali ini saya akan membahas studi kasus tentunya tentang audit siklus perolehan dan pembayaran kembali modal pada PT Goto atau Gojek Tokopedia Tbk. Nah, kalian pasti tahu Goto kan? Nah, salah satu startup terbesar di Indonesia ini adalah merupakan gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Sebagai startup besar, mereka ini sering mendapatkan kayak pendanaan dari investor. Tapi, tahu nggak kalian tuh bahwa pengelolaan dana modal ini juga berisiko kalau tidak diaudit dengan baik loh. Nah, kita akan bahas satu kasus menarik dari Goto ini. Goto ini mendapatkan beberapa putaran pendanaan besar dari investor dengan total nilai yang cukup besar, miliaran rupiah. Dana ini seharusnya kan digunakan sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya untuk pengembangan teknologi atau ekspansi bisnis mereka. Tapi saat audit dilakukan, auditor menemukan bahwa sebagian dana modal itu dialihkan untuk aktivitas operasional seperti membayar gaji atau biaya pemasaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian investasi. Nah, apa langkah auditor dalam situasi ini? Yang pertama, auditor memeriksa dokumen legal seperti penggajian investasi dan syarat penggunaan dana. Kemudian auditor juga menelusuri aliran dana masuk dari investor sehingga penggunaannya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, auditor juga mereka memverifikasi laporan keuangan yang disampaikan kepada investor, apakah semua informasi itu sudah transparan atau belum. Nah, dari hasil audit ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengeluaran operasional yang didanai menggunakan modal investasi, di mana tanpa persetujuan dari investor. Misalnya dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan teknologi, ternyata itu malah digunakan untuk membayar iklan yang besar-besaran. Nah, rekomendasi dari auditor ini adalah meningkatkan transparansi laporan keuangan pada investor dan memastikan bahwa setiap pengeluaran modal memiliki dokumentasi yang lengkap.
Mengapa hal ini penting? Hal ini penting banget nih supaya kepercayaan investor itu tetap terjaga. Kalau kalian nih di perusahaan seperti ini, apa kalian merasa rekomendasi ini cukup? Menurut saya pribadi, rekomendasi dari auditor ini sangat baik nih, karena dengan hal itu kita juga dapat mempertahankan kepercayaan investor terutama, dan juga dengan adanya bukti dan dokumentasi yang lengkap, maka dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi kemungkinan di masa depan. Pemirsa, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terhadap klaim dana nasabah telah mencoreng kredibilitas badan usaha milik negara dan industri asuransi nasional. Salah satu pemicunya disebut akibat membeli saham gorengan. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, Jiwasraya banyak berinvestasi ke dalam instrumen saham, tetapi bukan sembarang saham, melainkan saham gorengan. Saham gorengan merupakan saham yang fluktuasi pergerakannya sangat tinggi atau meletup-letup seperti makanan yang digoreng. Saham gorengan tampak menarik untuk dibeli karena seringkali harganya naik sangat tinggi. Namun di balik itu semua, investor perlu waspada karena ada pihak-pihak yang menggerakkan harga saham tersebut. Harga saham bisa dengan tiba-tiba jatuh. Bagi investor, institusi, apalagi asuransi atau dana pensiun yang sifat investasinya jangka panjang, tidak disarankan untuk membeli saham gorengan karena potensi kerugiannya sangat besar. Pada materi audit pada perusahaan jasa asuransi, yang dimana audit jasa asuransi ini merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan, operasional, dan manajemen risiko dalam perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa semua aktivitas itu dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi, serta peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi potensi resiko atau penyimpangan. Nah, hal ini saya akan membahas studi kasus audit pada suatu perusahaan jasa asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Nah, teman-teman pasti pernah ya mendengar tentang kasus besar yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Nah, kasus ini itu menjadi salah satu contoh penting bagaimana audit bisa mengungkap masalah besar di industri jasa akuntansi. Nah, di video saya kali ini kita akan membahas bagaimana sih audit itu berperan dalam mendeteksi dan menyelesaikan masalah di perusahaan asuransi seperti perusahaan asuransi di Jiwasraya. Nah, Jiwasraya ini kan sebagai perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa dan investasi. Nah, menghadapi masalah serius berupa gagal bayar kepada nasabah, audit ini mengungkapkan 3 masalah utama. Yang pertama, investasi itu beresiko tinggi pada aset yang kurang liquid seperti saham gorengan, alih-alih instrumen stabil seperti obligasi atau bahkan deposito. Kemudian manajemen tidak transparan dengan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi kerugian. Nah, yang terakhir, pengendalian internal yang lemah, yang dimana tidak ada pemisahan dana perusahaan dan dana nasabah, sehingga membuka peluang penyalahgunaan pada dana tersebut. Nah, kemudian audit ini mengambil langkah apa saja sih langkah auditor dalam kasus seperti ini? Nah, auditor ini pada perusahaan asuransi ini seperti Jiwasraya dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu dengan analisis laporan keuangannya untuk mencari nih tanda-tanda penyimpangan seperti penggelembungan nilai aset atau pengeluaran yang tidak wajar. Kemudian auditor juga memeriksa investasi untuk memastikan bahwa portofolio investasi seperti saham, obligasi, atau reksadana itu sesuai dengan profil resiko yang diperbolehkan. Yang terakhir, konfirmasi dana nasabah, di mana auditor ini memeriksa apakah klaim asuransi dibayar tepat waktu atau ada keterlambatan yang mencurigakan. Nah, di mana nanti hasil audit ini mengungkapkan adanya praktik manipulasi data internal yang menyebabkan krisis kepercayaan pada nasabah. Dari kasus Jiwasraya ini kita bisa belajar nih bahwa pengelolaan dana nasabah di perusahaan asuransi itu
harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Auditor juga memberikan rekomendasi penting seperti meningkatkan kontrol internal, melakukan evaluasi berkala atas investasi, dan memastikan laporan keuangan yang jujur. Nah, buat kalian yang mungkin bekerja di industri ini atau ingin bekerja di industri ini, apa kalian merasa langkah ini sudah cukup untuk menghindari kasus serupa? Menurut saya pribadi, untuk hal itu langkah auditor sudah sangat tepat dalam dalam menangani masalah tersebut, karena dengan transparansi itu utamanya bahwa kita harus melakukan keterbukaan kepada para nasabah, terutama karena kita menyediakan tentang asuransi, mulai dari asuransi kesehatan maupun asuransi investasi yang lainnya. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.